Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Tema kita pada pagi hari ini, bagaimana menghabiskan waktu-waktu kita yang tersisa di 10 akhir Ramadan. Jadi, walaupun kita tidak bisa melaksanakan sunnah Rasulullah ketika memasuki 10 akhir Ramadan, beliau itu meningkatkan semua ibadah-ibadah beliau, ditingkatkan, baik ibadah sholat sunnah, membaca Al-Quran, kemudian satu lagi sunnah beliau itu adalah melakukan iktikaf. Iktikaf itu berdiam dengan niat untuk beribadah di masjid selama 10 hari. Jadi beliau itu mengencangkan ikat pinggangnya, fokus untuk beribadah. Nah, ini yang patut kita contohi, kita teladani dari baginda Rasul. Dan apa yang bisa kita lakukan kalau sepenuhnya kita tidak bisa mengikuti apa yang sudah diberikan oleh Rasulullah, yang minimal kita bisa meningkatkan, bisa mempertahankan ibadah-ibadah kita yang sudah biasa kita lakukan. Jadi banyak orang yang menganggap bulan puasa atau bulan Ramadan itu seolah-olah tidak ada beda antara Ramadan dengan bulan-bulan yang lainnya di luar Ramadan. Oleh karena itu, maka tidak heran kita melihat bagaimana saudara-saudara kita yang lainnya tidak berpuasa, tidak sholat, tidak tarawih. Kenapa? Mereka menganggap tidak ada bedanya bulan Ramadan dengan bulan-bulan yang lain. Tentu ini menjadi pertanyaan, mengapa bisa terjadi seperti itu? Karena ini mungkin karena keterbatasan, kekurangan ilmu dari saudara-saudara kita. Dan karena itu kewajiban bagi kita, wajib hukumnya kita menuntut ilmu, khususnya ilmu agama. Apa hadisnya? Menuntut ilmu? Tolabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Tolabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Jadi menuntut ilmu itu hukumnya wajib bagi orang muslim, setiap muslim, laki-laki dan perempuan sama. Jadi oleh karena itu, supaya kita termotivasi ibadah-ibadahnya, keutamaan di bulan suci Ramadan itu, supaya kita termotivasi, jadi harus kita menuntut ilmu. Menuntut ilmu nggak perlu jauh-jauh, sekarang sudah ada Isron. Bisa kita buka di YouTube, bisa kita tanya. Nggak seperti ulama-ulama dulu itu, mereka menuntut ilmu satu hadis saja mereka cari, itu harus jalan. Contoh Imam Syafi'i itu dari Mekah ke Irak, dari Irak ke Madinah, dia menuntut ilmu. Dulu belum ada kendaraan paling keren dulu adalah onta, kuda. Bayangkan jarak tempuh dari Mekah ke Irak itu berapa ratus kilo. Itu semangatnya seperti itu kita jadikan contoh. Nah, kembali kita bagaimana
mengisi bulan suci Ramadan, terutama di akhir Ramadan di 10 malam terakhir. Bahkan kita membaca Al-Quran satu huruf berapa ya kebaikannya? 10 ya. Satu huruf sama dengan satu pahala itu sama dengan 10 kebaikan. Itu di bulan lain. Kalau di bulan suci Ramadan dilipat gandakan sampai 700 kali lipat. Nah, Bapak pernah sampaikan ya. Nah, ternyata Imam Syafi'i itu pernah menghitungnya berapa huruf-huruf di dalam Al-Quran ini. Dari huruf alif itu ya, pernah dihitung. Nah, huruf alif itu yang paling banyak, huruf zo itu yang paling sedikit. Hingga ketika dijumlahkan berapa jumlah huruf semuanya di dalam Al-Quran itu berjumlah 1.027.000. Kalau kita hatam satu kali, kan hatam satu kali, silakan dikalikan 1.027.000 kali 10 kali 700 kali. Bisa kalian bayangkan. Nah, itu tidak ada di bulan lain. Hanya ada di bulan suci Ramadan. Ini jadi motivasi buat kita untuk apa? Mengumpulkan pahala sebanyak-banyaknya. Kenapa Allah di bulan ini sama dengan mengobral pahala, jual murah. Maka kesempatan yang baik ini jangan kita sia-siakan. Itu dari satu amalan ibadah saja itu, membaca Al-Quran. Karena itu kita tingkatkan. Makanya Bapak sering bilang itu target dalam bulan suci Ramadan tahun ini berapa kali kalian harus hatam. Nah, tentu kalau kita sia-siakan waktu kita lebih banyak untuk waktu yang lain, nggak akan bisa. Makanya katanya Ustadz itu, ibadah itu dipaksakan dulu baru bisa terbiasa. Kalau sudah terbiasa, kita akan rindu untuk mencarinya. Kalau tidak kita baca, kalau sudah terbiasa itu ada sesuatu yang hilang rasanya. Dari pagi sampai pagi besok kalau kita tidak baca itu seperti nggak lengkap, hari ini apa yang hilang. Kita akan bertanya. Itu dari satu amalan ibadah membaca Al-Quran. Tapi contoh Imam Syafi'i itu dalam satu malam itu bisa hatam dalam sholat tarawihnya baca Al-Quran. Bayangkan. Nah, maka kalau kita sekarang itu kita bayangkan ya, kayaknya tidak pernah hidup orang seperti ini. Ya, tidak mungkin. Tapi apa? Allah itu ya, sudah memberi kemudahan kepada hamba-hambanya yang mempunyai niat ikhlas. Nah, diberikan kemudahan. Nah, ini yang harus kita dulu punya niat, punya kemauan, punya keinginan. Jadi sering kita dengar ya Ustadz ceramah itu, anggap bulan suci Ramadan tahun ini adalah Ramadan terakhir buat ini. Supaya apa? Kita lebih semangat lagi. Semangat mengisi bulan suci Ramadan. Ya kan tidak ada bulan lain, yang tidak ada di bulan lain itu pembalasan berlipat ganda. Ibu-ibu itu ya, kalau dengar ada promo di Alfamart itu minyak goreng dari 15.000 turun jadi 10.000, sudah rebutan mereka. Ini pahala. Itu berapa persen saja itu turunnya? Allah Promosi dan itu pahala. sampai 700 kali lipat dikalikan. Bayangkan. Bukan persentase lagi. Berapa kurangnya harga barang. Nah, tapi kenapa manusia itu
enggan ya, ogah-ogah saja. Seperti bulan-bulan yang lain tidak dianggap bulan itu karena kekurangan ilmu, keterbatasan ilmu mereka. Salah juga, nggak mau belajar, dikasih tahu juga nggak mau percaya, nggak dihiraukan. Kemudian sholat taraweh. Apa hadisnya? Kita sholat malam tuh. Lailan fi Ramadan. Karena siapa yang bangun untuk sholat malam di bulan Ramadan diampuni dosa-dosa. Apakah kalian tidak mau, kita tidak mau diampuni dosa-dosa kita? Apakah kita bisa menjamin bahwa diri kita tuh tidak mempunyai dosa? Siapa yang melaksanakan sholat malam di bulan suci Ramadan dengan keimanan dan mengharap pahala dari Allah, maka akan diampuni dosa-dosanya. Hadis bau kita pahalanya itu karung. Ini kita berlomba-lomba dijadikan uang. Setiap malam dia taruh di depan saf itu 100.000 pasti penuh masjid itu. Itu karena materi yang dilihat. Tapi tidak ada istimewanya, tidak punya keistimewaan. Itu luar biasa. Kita tidak bisa melihat, ya, hanya karena keyakinan saja kita akan mendapat pahala. Kita mengerjakan amal ibadah tersebut. Nah, disitulah istimewanya orang beriman. Tanpa melihat apa balasannya, tidak bisa kita lihat, tapi kita kerjakan. Ini kelebihannya, beda dengan materi dunia. Nah, jika ada uang, kita rebutan. Nah, bisa kita lihat, tapi tidak punya keistimewaan, hanya di dunia saja. Yang kedua, sholat tarawih tadi. Kemudian siapa yang bisa sholat malam, sholat tarawih bersama imam, keluarnya juga bersama imam, maka dia dianggap telah melaksanakan sholat semalam suntuk. Tidak ada yang sanggup. Siapa yang sanggup sholat semalam suntuk? Coba bayangkan kalian sholat berapa menit? Sholat fardu 5 menit saja sudah mengeluh. Nah, bagaimana caranya kita mendapatkan sholat semalam suntuk itu? Itu yang laki-laki. Kalau yang perempuan di rumah sama sih. Penting sholat sama imam, takbir dari awal sampai awal, samaan selesainya, samaan mulainya, samaan selesai. Iya, berjamaah. Berjamaah ya, kok bisa? Malam semalam suntuk. Iya, jadi imamnya. Jadi imam salah satunya 3 orang. Jamaah berjamaah. Tanya, yo, enggak dapat. Mendapat Semalam suntuk jamaah. Malam mau lihat jadi imam. kalau imam 3 orang berarti yang tengahnya jadi imam. Apa sederet Sederet. yang tengah jadi imam. Beda dengan laki-laki. Kalau 2-3 orang itu harus safnya sempurna. Kalau 2 orang samping. Berdua mau kemana di belakang? Enggak pernah seratas kita. Kasih tahu itu sekarang. Atas kita sholatnya. Terus kalau kita jadi imam ini baca iftitah apa? Tidak ada Kita bedanya. itu wajib dalam wajib. Tidak ada bedanya sholat sunnah dengan sholat Belama fardu. nanti ya. Biar mah. Ingat tadi Udah tanya dulu. satu huruf dibalas berapa? Bukan jadi imam kita nih kita baca. Baca semua. Namanya Kenapa? tidak ada Itu beda. salahnya orang terawih masjid itu ada yang Iya. udah ada Lihat tidak. tahiyatnya nih. Langsung bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, Assalamualaikum. Belum Kenapa? selesai bacaannya. Sampai sila aja. Iya, Makanya jadi dikasih tahu sekarang tidak ada beda sholat sunnah dengan sholat fardu. Tentang bacaan-bacaannya, tata caranya, tidak ada beda. Jadi jangan menganggap Itu karena itu mereka sholat nggak tahu sunnah. itu ilmunya.
Jangan menganggap itu karena sholat sunnah, paling singkat-singkat, baca Al-Fatihah saja. Iftitah Benar, nggak benar, dibaca, benar, surat nggak benar, dibaca. benar. Apa emang di masjid kayak gitu kan Sama-sama. Masjid mana? di Lombok. Tepat tapi langsung baca bismillah. Sama itu masjid setempat. Pendek dia belai. Iya sama. Subhanallah walhamdulillah. Tidak ada beda. Apa? Mereka kalau mereka itu hanya memiliki singkat-singkat. Kenapa? Sampai sila aja. Astagfirullah. Bapak bilang sampai situ pendeknya boleh. Kabiran walhamdulillah kasiran wa subhanallah bukhota wa asilat yang pendek. Pendek. Nah, kalau nyambung itu dua itikah dan nggak sampai situ. Wa ma'ana minal muslimin itu panjang lagi. Nah, kita ganda kita pakai itu, jadi kita pakai subhanallah. Ada yang bukit Ayo. gitu. Subhanallah. Wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Ini yang kita pakai 5 kalimat sih, 5 ya. Nah, kemudian berikutnya ibadah berikutnya, ingat di bulan suci Ramadan ini 10 malam terakhir itu ada 1 malam yang sangat mulia. Sering disebut dengan malam Lailatul Qadar. Apa sih kemuliaannya? Kenapa sampai baginda Nabi itu yang meninggalkan rumahnya, yang di masjid selama 10 hari itu, yang dicari apa? Malam Lailatul Qadar. Bukan dicari karena hilang atau tapi ditunggui. Malam itu jangan sampai lewat. Bayangkan 1 malam itu kalau kita beribadah, ya, kita sholat tarawih, mulai dari sholat maghrib, sholat isya, tarawih, mengaji, lebih baik ya daripada 1000 bulan. 1000 bulan itu berapa tahun? 83 tahun lebih. 83 tahun 4 bulan. 1000 bulan itu. Nah, bayangkan 1 malam itu, itulah kelebihan umat Nabi Muhammad dibandingkan dengan umat-umat Nabi sebelumnya. Ya. Oh, Nabi-Nabi sebelumnya tuh umatnya ratusan tahun umurnya. Nabi Nuh itu 950 tahun umurnya. Tua-tua. Enggak tahu segitu. Dalam Al-Quran itu diceritakan 1000 kurang 50 tahun, di 950 tahun umurnya. Nah, kalau dulu Jadi untuk mengejar amalan-amalan tinggi orangnya, badan ibadah nabi-nabi yang dulu itu, tentu kita tidak bisa mengejarnya. Kenapa? Dari segi umur kita kalah, nggak bisa kejar. Maka diberilah 1 malam itu di bulan suci Ramadan, itu umatnya Nabi Muhammad saja. Untuk apa? Untuk kita kejar amalan ibadah mereka. Maka kalau kita sia-siakan, kita tidak akan bisa mengejar 83 tahun itu. Kan kalau kalian sekarang berusia 25 tahun, 23 tahun, 17 tahun, kita mulai dari sekarang sampai akhir hayat kita manfaatkan betul ya, 10 malam terakhir itu kita, sehingga bisa kita beribadah ya, setiap tahun di malam Lailatul Qadar itu, maka akan kita lewati usia umat-umat Nabi terdahulu. Kan dari malam sampai pagi terbit fajar, turun malaikat Jibril mengatur malaikat-malaikat yang lain itu. Apakah kita tidak ingin ya, beribadah di malam yang sangat mulia tersebut? Nah, inilah motivasi namanya. Kita diberi janji, dijanjikan oleh Allah, ini loh hadiah kalian jika kalian pada malam itu sempat beribadah. Maka kita tidak kepingin nge-treat selar ke kita. Kan kalau kita lihat uang saja, kita lihat benda materi, baru kita tergiur. Tidak ada, tidak bisa, tidak ada di bulan lain kita mau cari. Tidak ada, hanya
sekali setahun. Dan malam itu ya, nasib manusia setahun ke depan itu ditentukan. Maka pada malam itu apa katanya Aisyah, ya Rasulullah, kalau aku bertemu dengan malam Lailatul Qadar, apa doa yang harus aku ucapkan? Maka itu yang sering dibaca tuh, Allahumma inna afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Apa artinya ya? Ya Allah, Ya Allah, kamu Engkaulah yang Maha Pengampun, mencintai ampunan, maka maka ampunilah. ampunilah. Kalau yang mau lebih luas lagi maknanya nih, Paku Anna, ampunilah kami. Itu artinya ya doakan orang lain. Tergantung niat dia yang mau cakup semua keluarga atau seluruh umat muslim ini. Bisa. Kita berdoa Kebuannya. setiap malam dari malam ke-21 itu Bukan berdoa. itu sendiri. Pandane semua. Apa Pak Bu Anna. Lebih lengkap kita diajarkan dalam agama ini, kita berdoa. Kemudian semua ya, amal ibadah sunnah lainnya, sholat sunatnya jangan sholat fardu saja. Kita biasakan berapa rakaat sholat rawatib itu, sholat sebelum sholat fardu, sholat sunnah sebelum fardu, sholat sunnah sesudah sholat fardu, usahakan kita kerjakan. Nah, jangan kita punya waktu nggak mau kerjakan, kemudian jangan menganggap wah itu hanya sunnah saja, dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan tidak berdosa. Kalau begitu prinsip kita, kapan sih kita akan bisa mendapatkan keutamaan dari amalan-amalan ibadah sunnah? Prinsip kita seperti itu. Oh, yang fardu saja kita kerjakan, ini cukup. Jangan sampai seperti itu. Kemudian di bulan lain juga tahajudnya itu jangan sampai molor. Duha. Amalan ibadah-ibadah. Kemudian sholat sunat duha. Kalian sekarang di rumah libur, ini mumpung kita punya kesempatan lebih banyak, silakan sholat duha minimal 2 rakaat, apalagi lebih banyak lagi ya, 4 rakaat, 6 rakaat, 8 rakaat, silakan manfaatkan. Kemudian kita selektif ya dalam pergaulan kita. Sebab apa? Agama seseorang itu dilihat dari siapa teman mereka bergaul. Bisa dilihat. Maka ada kata-kata bijak itu, kalau kita berteman dengan pandai besi, maka kalian akan ya kecipratan bau besi. Dan siapa yang bergaul dengan penjual parfum, maka dia akan kecipratan wanginya. Ini kata-kata bijak. Jadi itu dia di analisa. Artinya kita kalau sehari-hari bergaul dengan siapa, dengan ahli ibadah atau ahli maksiat. Sedikit tidak, kalau kita bergaul dengan ahli maksiat, kita akan narua dengan bekedek, narua dengan bergaul. Kalau kalian kuat imannya, jangan sampai kalian yang terpengaruh. Kalau kalian bisa mempengaruhi mereka, mengajak ke kebaikan, tidak ada masalah. Pilih-pilih. Kalau tidak sanggup, tinggalkan. Jangan sampai kalian yang terpengaruh. Maka kita tinggal berapa hari
hari dengan hari ini usahakan kita isi dengan semaksimal mungkin ibadah-ibadah selama bulan suci Ramadan ini. Ulama-ulama dulu ya, para salafus saleh, sahabat, kemudian tabi'in, tabi'in itu 3 generasi emas, 3 generasi terbaik Islam ini. Ini yang kita ambil contoh dari mereka, kita beragama dari mereka ya, karena mereka adalah sahabat itu murid-murid terbaik Nabi. Kan mereka kita sering dengar ya, apa juga pernah baca 6 bulan ketika Ramadan mau datang mereka sudah mulai berdoa. Nanti setelah 6 bulan lagi mereka juga ketika ditinggalkan Ramadan mereka berdoa juga. Apa doa mereka? Ya Allah, pertemukanlah aku dengan bulan suci Ramadan tahun ini. Kemudian minta diterima ya semua amal ibadahnya selama bulan suci Ramadan. Ya banyak orang-orang meninggal ya, mereka tentu sangat kepingin ya orang-orang yang beriman berjumpa kembali dengan bulan suci Ramadan. Tetapi apa? Sebelum masuk Ramadan mereka sudah diambil oleh Allah. Di dalam bulan suci Ramadan banyak saudara-saudara kita yang meninggal. Nah, kita bersyukur umur kita masih bisa ya, usia kita masih bisa berjumpa dengan bulan suci Ramadan tahun ini. Maka jangan kita sia-siakan. Kita bersyukur diberi kesehatan. Mudah-mudahan kita dapat menyelesaikan bulan suci Ramadan tahun ini sempurna. Mungkin ini yang terlalu banyak nanti bosan, ada yang tertinggal satu-satu nanti. Kita amalkan sedikit ya, ibadah kita. Yang penting kita continue ya, sampai sudah sedikit sekali sebulan kita lakukan, continue. Itu yang dicintai oleh Allah, walaupun sedikit tapi terus menerus kita lakukan rutin. Mudah-mudahan ya amal ibadah kita di Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya, kita semua saling menasihati wa tasri minal insanati ilal ladina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.